Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Juli 2025 dengan judul Pelajaran dari Olimpiade. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mari kita ikuti penjelasannya. Atlanta 23 Juli 1996 belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun pertandingan Olimpiade bahwa ada tim senam wanita US yang sudah begitu dekat dengan medali emas Olimpiade. Mereka hanya tertinggal 1/10 poin dari Rusia. Ketegangan memuncak. Tekanan ada pada Kerri Straks yang berusia 17 tahun. Pesenam terakhir untuk cabang vault. Dia mempunyai 2 kali kesempatan untuk mencoba. Skornya lebih tinggi yang akan dihitung jika cukup tinggi. US akan menang, jika tidak Rusia akan mengambil hadiah yang didambakan tersebut. Upaya pertama Kerri gagal total. Dia tidak menyelesaikan putaran terakhir dan terjatuh ke belakang di atas matras. Namun serangan terhadapnya lebih buruk dari sekedar penderitaan psikologis karena kegagalan di hadapan jutaan orang. Ketika dia terjatuh, pergelangan kakinya terkilir parah. Jepretan kamera close up menangkap ekspresi rasa sakit di wajahnya saat dia tertati-tati turun dari matras. Dia punya kesempatan mencoba sekali lagi, tetapi sudah jelas bagi semua orang yang menyaksikan bahwa AS akan gagal. Bagaimana bisa Kerri bersaing dengan pergelangan kaki terkilir? Rusia akan menang secara otomatis. Namun kompetisi belum berakhir. Tertati-tati di posisinya, Kerri mempersiapkan dirinya untuk apa yang dia tahu harus dia lakukan. Dia punya satu kesempatan lagi untuk menang dan dia akan mengambilnya. Dalam ketidakpercayaan saya menonton siaran tersebut ketika Kerri berlari menuju matras, melompat ke udara dan melakukan pendaratan sempurna dengan satu kaki. Kemudian terjatuh di atas matras. Dia mencengkeram pergelangan kakinya saat rasa sakit yang tajam melanda tubuhnya. Namun keberanian tekad dan keterampilannya telah mengamankan medali emas tahun 1996 untuk tim Amerika Serikat. Saya ingin tahu apakah Kerri tidak mengira dia akan berhasil jika dia harus melalui rasa sakit. Jika dia tidak memiliki mimpi yang mendorongnya untuk mengharapkan emas, akankah dia mencoba vault kedua itu? Saya banyak memikirkan tentang apa yang diperlukan untuk sukses dalam hidup jika
Anda memiliki satu atau dua seragam terhadap Anda. Seperti yang dialami Kerry dan saya menyimpulkan bahwa cara pandang adalah yang membuat perbedaan. Jika Anda yakin bahwa segala sesuatu melawan Anda, seperti yang dipikirkan bujang Elisa ketika melihat musuh mengepung kota, maka Anda akan menyerah. Tetapi jika Anda melihat kehidupan melalui sudut pandang harapan yang positif, Anda akan memiliki keberanian untuk terus bertarung. Kerry yakin dia bisa melakukannya, dan itu membuat perbedaan. Bukalah mata saya agar saya dapat melihat kehidupan dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, di mana tidak ada apapun juga yang mustahil. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.